أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, menyambung pengajian kita tadi malam, sudah sempat kita bahas surat Al-Baqarah ayat 151, yang dalam ayat itu dijelaskan tugas-tugas Rasul, bahwa Allah mengutus Rasul dengan tugas yatslu alaikum ayatina, dari kata tala yatslu tilawah, bacakan, wa yuzakkikum zakka yuzakki tazkiyah, mensucikan, wa yuallimukum, berasal dari kata allama yuallimu ta'liman. Jadi tugas Rasul itu tiga. Yang pertama tilawah, membacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Yang kedua tazkiyah, mensucikan jiwa atau ruh para pengikutnya. Dan yang ketiga melakukan taklim, pengajaran. Begitulah semestinya memang ditazkiyah dulu, disucikan dulu jiwa. Setelah disucikan baru ditaklim, diajarkan pengetahuan. Sebab pengetahuan yang diberikan kepada orang-orang yang jiwanya tidak suci, tidak bersih, pengetahuan itu tidak memberi manfaat, bahkan berbahaya. Mengapa Rasul dapat melakukan program Triple T? Saya menyebutnya Triple T, 3T, tilawah, tazkiyah, taklim. Karena Rasul sudah lebih dulu menjalani program 3T dari Jibril. Kalau malaikah itu artinya jamak, banyak gitu. Kalau satu malak Jibril. Tapi kadang-kadang di Indonesia malak lain lagi artinya. Disebut malak Jibril, ditanya, berani banget lu malak Jibril katanya. Itu. Nah, jadi Rasulullah mendapatkan tilawah, tazkiyah, taklim dari Jibril, dan Jibril mendapatkannya dari Allah. Dan Rasul ajarkan kepada para sahabat, digembleng itu para sahabat, dilatihkan untuk menghafal Quran, ditazkiyah, dilatihkan untuk mensucikan jiwa, mensucikan ruh, dengan mengurangi tidur, qiyamul lail, dengan memperbanyak puasa, dengan zikir-zikir, dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu bentuk riyadhah juga, bentuk latihan. Latihan untuk melepaskan kecintaan kepada harta benda. Karena itu sedekah jangan pas-pasan. Jangan cuma 2,5%. Itu pun masih dipirit lagi, 2,5% sesudah pajak atau sebelum pajak. Kasih saja 20%, 30%, berlatih seperti itu. Berlatih melepaskan diri kepada kecintaan harta. Itu. Pak Wafidin seperti para ustadz lain bisa aja kalau ngomong. Bukan ngomong, saya sudah mengamalkan itu, ya. Bukan asal sebut. Karena itu kami hidup di pinggir-pinggir jurang, istilahnya itu udah biasa. Memiliki hidup dalam keadaan tidak memiliki apa-apa sama sekali itu sudah biasa, dan tiba-tiba Allah munculkan. Nah, karena sudah sering mengalami begitu, akhirnya tidak ada lagi takut untuk tidak punya apa-apa, karena sudah terbiasa. Terbiasanya bagaimana? Pokoknya di saat kita perlu Allah munculkan. Di saat kita memang tidak perlu, nggak punya ya nggak apa-apa. Itu. Di saat kita mendapat banyak, berbagi. Nanti juga di saatnya kita perlu Allah munculkan lagi. Jadi tenang-tenang saja itu. Karena Rasulullah SAW manusia yang hebat, guru yang hebat,
Kalau guru yang hebat mengajar murid, wajar di antara murid-muridnya ini akan lahir nanti murid-murid yang juga super hebat. Para sahabat Nabi yang digembleng oleh Rasulullah SAW dan mencapai tingkatan tinggi sehingga keimanannya mendekati keimanan Nabi, akhlaknya mendekati akhlak Nabi, kegemaran ibadahnya mendekati kegemaran ibadah Nabi, tawakalnya, kedermawanan, semuanya serba mendekati Nabi. Apa itu? Sedikit di bawah level Nabiullah, di bawahnya apa? Itulah level waliullah. Maka orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari, itu di mata Allah itu sudah level waliullah itu. Dan karena mereka dididik langsung oleh Rasulullah, pemahaman agamanya mendalam. Ilmu. Orang yang ilmunya mendalam itu orang yang alim. Jamak dari alim adalah ulama. Jamak dari alim adalah ulama. Sehingga setelah Rasulullah SAW wafat, siapa yang melanjutkan tugas membimbing umat? Setelah Rasul wafat, yang melanjutkan tugas adalah para waliullah itu, para ulama itu. Maka Nabi pun katakan, innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi mereka mewarisi ilmu dari Nabi. Para ulama itu pewaris Nabi. Karena mereka digembleng oleh Rasulullah, oleh Nabi Allah, tingkatan mereka mencapai tingkatan tinggi, tingkatan waliullah. Cuma kita berpikir kalau bicara tentang wali, wah itu cerita masa lalu. Ya, bicara tentang wali itu wali songo lah itu. Tidak, sampai sekarang pun ada para waliullah itu. Kita jadi penasaran bagaimana cara mengetahui seseorang itu wali atau bukan. Paling-paling yang mudah kita ketahui wali murid atau wali nikah. Nah, ini waliullah, bagaimana untuk mengetahuinya? Ya, bagaimana untuk mengetahuinya? Mudah. Yang pertama, ya, kalau kita mau tahu bagaimana kita mengenali waliullah, Allah sudah jelaskan di dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah. Awliya itu jamak dari wali. Kalau satu wali, kalau banyak awliya. Kalau alim itu satu, kalau banyak ulama. Kalau ruh itu satu, kalau banyak arwah. Nah, itu. Inna awliya Allah, sesungguhnya para waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut, kekhawatiran, walahum yahzanun, tidak pula mereka memiliki kesedihan, kedukaan, kerisauan, kegalauan. Ciri seorang wali tidak punya takut, tidak punya kegalauan. Dan itu terbentuk, ini surat Yunus ayat 62, dijelaskan oleh ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hidup yang tidak takut, hidup yang tidak galau, itu karena mereka memiliki keimanan, amanu. Wa kanu yattaqun, ketakwaan, imtak, iman dan takwanya yang luar biasa. Iman bukan sekadar percaya. Aminah percaya, aminah percaya. Tapi iman berasal dari kata amana. Amana untuk jamak menjadi amanu. Amanah itu artinya mempercayai. Jadi bukan sekadar percaya, tapi mempercayai. Kalau mempercayai artinya dia sudah menaruh kepercayaan. Kalau sekadar aminah, percaya Allah ada, iblis pun sangat percaya Allah ada. Karena pernah dialog langsung. Itu. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Para malaikat bersujud. Illa iblis, kecuali iblis.
kana minal jinni, yang berasal dari golongan jin. Ketika ditanya, ma mana'aka ala tasjuda iz amartuk, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalangimu untuk bersujud? Padahal sudah kuperintahkan. Itu iblis menjawab. Terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Jadi bicara percaya adanya Allah, iblis sangat percaya adanya Allah. Pernah dialog langsung. Maka karena sudah membangkang dan diusir oleh Allah, begitu diusir, digambarkan dalam Quran, iblis berkata, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, wahai Tuhanku, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Sudah diusir dan dilaknat, tapi sebelum beranjak pergi, iblis masih berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Apa artinya itu? Sebandel-bandel iblis, iblis masih tetap sadar ada Tuhan, ada Rabb. Allah itulah Rabbnya. Itu. Jadi percaya, fanzirni ila yaumi yub'atsun, tunda kematianku sampai hari kiamat. Percaya banget Tuhan itu ada. Di mana celakanya iblis? Dia percaya adanya Tuhan, adanya Allah, tetapi dia tidak mempercayai, tidak menaruh kepercayaan. Sikap mempercayai, menaruh kepercayaan, itulah amanah, yang verbal nounnya menjadi iman. Jadi iman bukan percaya, iman itu mempercayai, menaruh kepercayaan. Lepaskan kepada Allah sudah. Tidak usah terlalu khawatir dengan hari esokmu. Kerja saja dengan baik, ibadah saja dengan ikhlas. Bagaimana besok? Bagaimana besok? Bagaimana besok? Bagaimana mau dibagaimanain? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satu individu pun tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak satu orang pun tahu di bumi mana dia bakal mati. Enggak ada yang tahu. Saya ingat persis itu adik kelas saya. Dia di bawah adik lah, anak kelompok pengajian. Lulus SMA 3 di Jakarta. Tahun-tahun 80 sekian SMA 3 itu di Jakarta kan yang top itu. Lulus SMA 3, masuk UI, teman-temannya IPB, ITB. Ini satu anak masuk IAIN, diketawain sama temannya. Udah sekolah paling top SMA 3, lu masuk IAIN. Mau jadi apa lu? Mau jadi ustadz? Mau makan apa lu jadi ustadz? Katanya. Itu dilecehkan banget. Udah begitu pas lulus dapat gelar SAG lagi, sarjana alam gaib. Itu. Dilecehkan sama teman yang UI, yang ITB, yang insinyur, yang ekonomi. Di IAIN dia kenalan dengan seorang gadis dan akhirnya menikah. Dan itu gadis anak perempuan satu-satunya. Anak satu-satunya dari pasangan suami istri, pemilik kebun yang sangat luas di Lampung. Menikahlah mereka. Dan beberapa tahun setelah menikah, orang tuanya itu dua-duanya kecelakaan, meninggal dunia. Maka seluruh warisan jatuh kepada si istri. Maka berubahlah si sarjana IAIN ini menjadi konglomerat kaya, punya perusahaan, punya perkebunan. Dan teman-teman yang dari ekonomi, yang dari lulusan ITB pun melamar kerja kepada dia. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang bakal diperoleh besok. Siapa yang menyangka kita bakal berada di sini? Dulu Bapak Ibu kawin modal apa sih? Punya apa? Sekarang bisa juga kan ternyatanya nyekolahin anak, lulus juga jadi sarjana. Padahal kalau dipikir-pikir dulu, barangkali mertua juga segan nerima lamaran Bapak dulu. Tapi nyata sekarang bisa memberangkatkan mertua pergi haji, ngajak mertua umroh itu. Nah, kita tidak tahu. Karena itu terhadap masa depan tidak usah terlalu khawatir. Itu ciri amanah, mempercayai. Itulah para wali. Mereka sudah begitu mempercayai Allah. Mereka sudah begitu takwanya kepada Allah. Maka lahumul busyra. Mereka memiliki al-busra, kegembiraan, optimisme, ya, semangat yang terus terpancar, tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Ciri seorang wali, cool, tenang, tentram. Itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali tapi masih gampang cemas,
Ya, waduh udah mau lebaran, harga daging tinggi banget lagi. Ya masih ada cemasnya. Dengan urusan dunia dia masih cemas. Urusan daging, emangnya kalau nggak kebeli daging, lebaran nggak jadi. Nah, jadi tidak ada kata-kata khawatir. Dan saya alhamdulillah masih menjumpai beberapa waliullah yang hidupnya seperti itu. Situasi politik, ekonomi dan segala macam begitu berat kayak apapun, bencana alam kayak apapun, tidak keluar keluhan dari mulutnya, tidak keluar kekhawatiran. Masya Allah. Kalau boleh saya sebut nama-nama seperti Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, ya. Kemudian Syekh Nazim Adil Haqqani, kemudian Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin yang dikenal dengan nama Abah Anom. Itu orang-orang yang para waliullah, tidak ada cemas dan takutnya. Yang kedua, ciri seorang waliullah dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi para waliku, akan kunyatakan perang terhadap dia. Siapa waliku? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Itulah hamba yang tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang paling aku cintai, yaitu apa-apa yang aku fardukan. Wala yazal, dan dia tidak berhenti dengan melakukan yang fardu, yang wajib-wajib. Yataqarraba ilayya bin nawafil. Dia bahkan melakukannya, dia juga melakukan ibadah yang sunnah-sunnah. Itu. Jadi yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Ciri seorang waliullah, gemar, gencar, ringan, intensif beribadah. Dia gemar beribadah, dia gencar beribadah, dia ringan beribadah, dia intensif beribadah. Hati-hati kalau ada yang ngaku wali, tapi kalau udah dengar suara azan masih pakai entar dulu, masih ada tanggungnya. Nah, tidak. Seorang waliullah kolbunya tertambat ke Allah. Belum lagi dikumandangkan azan, apalagi sudah dikumandangkan azan. Belum dikumandangkan azan, dia sudah bersiap diri menyongsong pertemuan dengan Allah. Jadi di sini bukan soal pakaiannya. Terserah mau pakai gamis, mau pakai sorban setebal apapun, jubah setebal apapun, ya. Tasbih sebesar-besar kelereng, bukan itu ciri kewalian. Lihat ibadahnya, qiyamul lailnya tiap malam atau tidak, subuhnya masih suka kesiangan atau tidak. Ngaku-ngaku wali subuh 6:30, nah, itu hati-hati, ya. Nah. Lalu karena itu hamba tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepada itu hamba. Dan ketika aku sudah jatuh cinta pada itu hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia menatap. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku yang akan menjadi kedua tangannya di saat dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang akan menjadi kedua kakinya di saat dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, apapun yang dia minta, doa-doanya selalu kukabulkan. Wala in ista'adzani la'uizannah, dan kalau dia mohon perlindungan pasti aku lindungi. Itu. Apa ada manusia seperti itu? Ada. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam di Mekah dan Madinah. Tapi kemudian tersyiar pula ajaran Islam ribuan kilometer, ratusan kilometer ke selatan, ke Yaman. Dan Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan Islam di Yaman. Maka orang-orang di Yaman kemudian ada yang masuk Islam. Quran masih dalam proses turun kepada Nabi di Madinah, tapi Mu'adz bin Jabal sudah mengajarkan Islam dan sudah ada orang Yaman masuk Islam. Sudah ada seorang pemuda penggembala kambing yang orang tuanya tinggal satu, hanya ibunya, itu pun sudah lumpuh
maka dia sibuk mengurus ibunya, mengurus bagaimana mandi, makan dan buang air ibunya. Dia mengurus kambing-kambing untuk melanjutkan kehidupan. Ini anak muda sangat cinta kepada Rasul, sangat ingin jumpa Rasul. Tapi tiap kali mau pergi ke Madinah menjumpai Rasul, ibunya berkata, kalau kau pergi jauh, siapa yang mengurus aku nanti? Maka demi cintanya kepada sang ibu, dia tidak bisa pergi. Tetapi Rasulullah tahu betapa besarnya cinta orang itu. Maka Nabi berpesan, hai Umar, hai Ali, kalau nanti aku tidak ada, maka carilah orang yang dia berasal dari Yaman. Dia sangat sayang pada ibunya. Dia penggembala kambing. Dia sangat tekun beribadah. Dia namanya Uwais Al-Qarni, yang pada telapak tangannya ada bagian yang memutih. Dan kalau kamu jumpa dia, kamu minta kepada dia supaya dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu, karena doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu. Bayangkan, Rasulullah sudah tahu dan Rasul wafat. Tiap kali ada rombongan dari Yaman, Umar, Ali tanya, ada yang namanya Uwais nggak? Ada yang namanya? Nggak pernah ada. Itu. Sampai satu saat ibunya Uwais Al-Qarni wafat. Karena sudah wafat, dia bisa leluasa melakukan ziarah. Dia jual kambing-kambingnya, dengan bekalnya dia pergi berhaji ke Makkah, lalu ke Madinah, ingin jumpa Rasul, tapi Rasul sudah wafat. Ketika ditanya, Umar dan Ali bertanya, ada orang Yaman katakan, ada dalam rombongan kami kemarin ada. Dia selama ini mengurus ibunya dengan sangat baik. Cintanya kepada Rasulullah, salawat tidak pernah berhenti dari mulutnya. Meskipun dia tidak pernah jumpa Rasul. Begitu ketemu, engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Coba boleh kulihat tangannya. Betul. Kata Umar, tolong Uwais, doakan aku supaya Allah mengampuni aku. Uwais bilang, engkau khalifah, engkau Amirul Mukminin, engkau kepala negara. Bagaimana aku mendoakan engkau? Rasulullah yang menyuruh. Engkau memiliki kelebihan. Uwais pun berdoa. Lalu Uwais bilang, jangan cerita-ceritakan siapa aku kepada orang lain. Dan Uwais kemudian melanjutkan ziarah dan melakukan perjalanan ke Syria, yaitu ke Persia. Nanti ada suatu saat serombongan orang, mungkin dari Habsyah, mungkin dari Yaman, karena mereka naik kapal laut sih. Dan di tengah perjalanan di laut itu dihantam badai, ombak, angin keras, perahu kapal itu terpuntir-puntir. Semua orang sudah ketakutan, lari ke pinggir, berpegangan pada tiang-tiang, berjaga-jaga sewaktu-waktu kapal tenggelam. Dan mereka menyaksikan di atas gelombang lautan itu ada seseorang yang sedang asik sholat, berdiri, ruku dan sujud. Maka orang-orang ini, setelah orang yang sholat itu salam, dia berteriak, hai engkau hamba Allah yang sholat di atas air, tolonglah kami, tolong kami. Kau bisa sholat di atas air, kau bisa menolong kami yang hampir tenggelam ini. Lalu orang itu berkata, kalau kau ingin selamat, lompat keluar dari kapal itu. Orang ragu karena gelombang sedang berderas. Lompat, siapa yang ingin selamat? Lompat, keluar. Dan satu dua orang memberanikan diri melompat, dan mereka yang melompat tidak ada yang tenggelam semua. Dan mereka menyaksikan kapal itu tenggelam, blebek 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 blebek. Itu. Lalu orang itu bertanya, kalian mau kemana? Kami mau ke Yanbu. Dari Yanbu kami akan ke Madinah. Untuk apa? Ziarah kepada Rasulullah SAW. Untuk apa ziarah kepada Rasul? Kami umat Muhammad SAW, kami sangat mencintai Rasulullah, maka kami ingin ziarah ke kubur mereka. Bohong kamu mencintai Rasulullah. Tidak benar, kami betul mencintai Rasulullah. Kalau kau betul mencintai Rasulullah, kau semestinya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa mereka? Para anak yatim, orang-orang miskin, janda terlantar. Apa yang kalian bawa di dalam kapal itu? Ya, kami sekalian berdagang, barang-barang dagangan macam-macam lah. Betul kau mencintai Rasulullah? Betul. Terus
Mau apa? Ya sekarang mau bagaimana lagi? Kami udah ada di tengah laut begini. Kami udah ada di tengah laut seperti ini. Kalau aku tolong engkau mengembalikan kembali harta benda yang tenggelam itu, mau tidak kamu menyerahkan seluruh harta bendamu kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah di saat kamu tiba di Madinah di sisi Rasulullah? Mau, kami bersedia, tolonglah supaya kami selamat. Lalu orang itu melakukan sholat lagi 2 rakaat, tetap di atas gelombang, dan kapal yang sudah tenggelam muncul kembali. Kalian naik ke kapal itu, janji sesampai di Madinah serahkan seluruh harta bendamu kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, kalau betul kalian mencintai Rasul. Maka orang naik dan berkata, siapa engkau bisa seperti ini? Ya cukuplah kalian tahu, namaku adalah Uwais Al-Qarni. Lalu kapal pun berlanjut, berlayar, dan sampailah ke Madinah. Dan nanti cerita-cerita itu sampai pula terjadi, terkonfirmasi dengan Umar bin Khattab. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang karena gencarnya beribadah, Allah berikan. Allah berikan. Aku yang menjadi telinganya di saat dia mendengar, aku yang menjadi penglihatannya di saat dia menatap, aku yang menjadi kedua tangannya di saat dia bekerja, aku yang menjadi kedua kakinya di saat dia berjalan. Aku, kapanpun dia meminta, pasti aku berikan. Itu. Ini orang biasa. Orang biasa. Kalau di kalangan para sahabat, kalau di kalangan Nabi kita sebut mukjizat. Di kalangan Nabi itu namanya mukjizat. Tapi di kalangan orang biasa itu yang kita sebut dengan karomah. Dan para sahabat Nabi kan karomahnya banyak itu. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Umar melihat pasukan yang dikirim ke Persia, hampir ribuan kilometer ke utara, pasukan itu dalam keadaan terkepung oleh musuh. Gawat. Tetapi Umar melihat di belakang pasukan muslim ada gunung. Kalaulah pasukan muslim itu mundur naik ke atas gunung, lebih baik. Memanah melempar tombak dari atas makin mudah. Musuh memanah dari bawah, panah dilontarkan, terkena gravitasi, turun lagi belum sampai ke tujuan. Umar lihat sedang khutbah Jumat, maka Umar berteriak, ya saraya jabal ilal jabal, pasukan itu gunung, naik ke atas gunung. Dan kemudian Umar melanjutkan khutbahnya. Beberapa bulan kemudian pasukan yang di Persia pulang ke Madinah. Dan ketika mereka ngobrol-ngobrol, mereka cerita, suatu hari kami dalam keadaan terkepung dan kami mendengar suara Umar, gunung, naik ke atas gunung. Kami tengok ke belakang ada gunung, kami pun mundur. Kata yang tidak berangkat perang, iya, kami pun waktu itu lagi dengerin Umar khutbah Jumat. Gunung, gunung, naik ke atas gunung. Kenapa Umar lagi khutbah teriak-teriak gunung? Tapi waktu itu jamaah Jumat bubar enggak? Geger enggak? Tidak. Karena para sahabat Nabi sudah terbiasa. Ketika sahabat-sahabat senior, apakah Abu Bakar, Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah berkata dan bertindak aneh, mereka tidak langsung geger. Mereka langsung, bisa jadi Umar, Bilal menyaksikan sesuatu yang kita tidak menyaksikannya. Jadi nggak geger-gegeran karena udah biasa hal-hal seperti itu. Yaitu. Nah, tetapi juga ada catatan, hati-hati ya. Para wali itu selalu menyembunyikan karomah-karomah yang mereka miliki, kecuali Allah yang mempertontonkannya. Dan tidak segala hal yang berbau ajaib berarti adalah karomah. Tidaklah sesuatu yang sifatnya ajaib mengagumkan itu berbau, itu adalah karomah. Hati-hati, karena iblis itu sangat pandai sekali. Orang yang rajin olahraga, dia rajin push up, dia rajin jogging, dia rajin angkat beban, lama-kelamaan raganya, tubuhnya memiliki kekuatan-kekuatan yang orang tidak berolahraga tidak punya kekuatan itu. Wajar? Wajar ya. Olahraga punya kekuatan raga yang orang tidak olahraga tidak punya, wajar. Tapi orang yang rajin melakukan olah rohani, dia rajin puasa, rajin mengurangi tidur, rajin menjaga mulut berkata yang buruk,
rajin menjaga kebersihan diri dari segala iri, dendam, dengki, maka dia akan memiliki kekuatan rohani. Yang orang tidak melakukan olah rohani tidak punya kekuatan itu. Wajar saja. Jadi karomah itu bukan hal-hal yang tidak wajar, wajar saja. Cuma ada bahayanya. Orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang rajin menjaga mulut, orang-orang yang rajin menjaga perasaan, ketika rohaninya begitu tajam, dia punya kesadaran, dia punya perasaan, itu tidak lagi terkungkung. Tidak lagi terkungkung di dalam wilayah alam fisik, alam benda. Kesadarannya bisa tembus ke alam metafisik, ke alam yang gaib. Nah, dia punya kemampuan itu. Dia bisa melihat apa yang orang tidak bisa lihat. Wajar. Tetapi sekali dia tembus ke wilayah yang metafisik itu, juga ada jebakan. Selain di wilayah metafisik itu ada para malaikat, juga ada berbagai iblis dan setan. Dan disitulah kadang-kadang orang terkecoh. Apakah yang dia ikuti masih jalan malaikat, jalan Allah, atau sebenarnya sudah jalan setan? Karena itu jangan gampang kagum terhadap yang sakti-sakti. Ojo gumonan, kata orang Jawa. Jangan gampang kagum. Kenapa? Karena yang namanya setan itu selalu berusaha menyesatkan manusia. Adakah saat-saat manusia tidak diganggu oleh setan? Ada. Kapan manusia tidak diganggu oleh setan? Ketika manusia sedang asik berbuat jahat dan maksiat, tidak diganggu. Tapi kalau dia sudah mulai taubat ibadat, mulai melakukan ibadah, ini gangguan makin berat, makin berat, makin berat. Saya ingin akhiri ceramah ini. Seorang ulama sufi terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pun tetap mengalami gangguan dan godaan. Murid Syekh Abdul Qadir bercerita, selewat umur 51 tahun, Syekh Abdul Qadir ya udah 51, kira-kira udah pensiun lah ya. Ngajar pun tidak harus ngajar, anak buah lah yang pada ngajar begitu. Maka beliau menekuni ibadah. Saking tekunnya ibadah, solat subuh dengan wudu solat isya. Artinya sehabis isya full ibadah terus, zikir, solat, baca Quran, zikir, solat. Wajarlah udah di atas 51. Umur-umur kita tuh udah MPP begitu ya, udah pensiun. Nah, jangan yang umur 30 tiap malam solat melulu, repot kalau nggak kerja nanti. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun beliau ibadah sepanjang malam, suatu malam setelah Syekh Abdul Qadir melakukan solat di waktu sahur, muncul cahaya yang begitu indah, dan berubah menjadi figur, menjadi bentuk yang sangat mulia, sangat suci, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Abdul Qadir, salam untukmu hai Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa engkau? Aku adalah Allah Tuhanmu. Coba jahilnya setan. Aku adalah Allah. Jangan macam-macam. Masa Allah bisa menampakkan diri yang bisa kelihatan oleh mata manusia? Betul. Apa kau tidak percaya dengan hadis Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad berkata bahwa Tuhan di sepertiga malam terakhir di waktu sahur, Tuhan turun ke langit yang terendah dan mencari-cari siapa orang yang sedang berdoa, siapa orang yang sedang meminta, siapa orang yang sedang memohon ampun, pasti dikabulkan. Inilah aku, Allah Tuhanmu, yang turun di waktu sahur menjumpai engkau. Kenapa aku jumpai engkau? Semua orang dalam keadaan terlelap tidur, hanya engkau yang masih tekun ibadah hai Abdul Qadir, maka engkau sajalah yang kujumpai. Terus maumu apa? Karena engkau sangat hebat, kepadamu akan kuberikan sesuatu yang tidak pernah kuberikan kepada hamba-hambaku sebelumnya. Apa itu? Segala hal yang sudah pernah kuharamkan untuk hambaku yang lain, untukmu hai Abdul Qadir kuhalalkan. Coba. Tetapi kan peristiwanya habis tahajud. Itu peristiwanya habis tahajud, orang bisa terkecoh. Tapi Syekh Abdul Qadir juga ahli fikih. Ketika sesuatu dihalalkan, ketika sesuatu diharamkan, berarti terjadi proses syariat baru.
Datangnya syariat pada seseorang itu namanya tasri'. Yang mengalami tasri', yang mengalami pensyariatan hanya Nabi. Dan setelah Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lain. Kalau sekarang aku dapat syariat baru, berarti aku nabi. Tapi kan tidak ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad. Terjadi perdebatan. Saya perpendek saja. Bahkan Syekh Abdul Qadir dalam debat logika itu kalah. Akhirnya satu-satu yang beliau lakukan adalah berserah diri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Tunjukkan siapa sebenarnya di hadapanku ini. Begitu Syekh Abdul Qadir berlindung pada Allah, memang itu pesan Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Jika datang setan melancarkan serangan, jangan lawan, jangan serang balik. Berlindung saja kepada Allah. Begitu berlindung, setan akan kalah. Cahaya itu menghilang, terpental-pental dan berkata, Abdul Qadir, Abdul Qadir, sudah banyak manusia aku sesatkan dengan cara begini, kamu masih lolos juga. Jadi seorang sufi besar pun diganggu. Nah, apa yang terjadi dengan Lia Eden? Ketika dia mahasiswi di IKIP Jakarta, dia aktivis HMI Wati, tekun baca Yasin, punya kelompok yasinan, sangat dermawan dan segala macam. Setelah menikah dengan seorang bisnismen, dia pun ikut berbisnis dan kaya. Dia banyak nolong fakir miskin. Dia banyak wirid, banyak bikin yasinan. Dia bawa kelompoknya ke villa. Dia punya villa di puncak. Dia orang kaya. Siangnya puasa, baca wirid yasinan, malamnya tahajud, bertubi-tubi. Tiba-tiba suatu malam, pengakuan dia, selesai tahajud, dia mendengar suara yang aneh. Wahai Lia Samsuriati, begitu intensifnya kau beribadah, engkau sudah sangat dimuliakan. Cuma tubuhmu saja, tubuhnya Lia, ruh yang ada di dalam sudah diganti dengan ruh Jibril. Dapat yang begitu habis tahajud, habis siangnya puasa bertubi-tubi, habis baca wirid, gimana nggak percaya? Yang benar, iya. Tubuhmu sudah begitu suci, kecuali sisa-sisa kotoran haram. Sisa makanan haram itu tersembul berupa bulu-bulu ketiak dan bulu kemaluan. Untuk membersihkannya, bakar bulu ketiak dan bulu kemaluanmu. Ragu, tidak usah ragu. Akhirnya Lia coba-coba pakai lilin. Dia bakar, terbakar bulu ketiaknya. Tapi ketiak tidak merasa panas barang dikit. Oh, benar juga. Dia bakar bulu kemaluannya, terbakar, tapi tubuhnya tidak merasa sakit. Benar juga. Panggil muridnya, benar percaya. Akhirnya banyak murid pun menjadi percaya karena Lia menunjukkan kesaktian. Dan akhirnya dengan begitu pede, murid-muridnya pun membuatkan website untuk Lia. Tulisannya itu www.liaeden.info. Mungkin nggak terlalu kelihatan di sini. www.liaeden.info. Selamat datang di tahta suci kerajaan Tuhan Eden. Inilah website Ruhul Kudus, satu-satunya website malaikat Jibril yang mengumandangkan wahyu-wahyu Tuhan. Jibril udah bikin website. Banyak ustadz masih belum ngerti cara kirim email. Coba. Akhirnya karena dianggap menggegerkan, Lia Eden dilaporkan ke polisi oleh ormas-ormas Islam. Ditangkap, diadili di kantor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2006 bagian bawah. Setelah dituntut sekian tahun oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dianggap melakukan penistaan agama. Langsung Lia Eden berkata, Majelis Hakim, saya minta izin bicara. Sambil mendengarkan jaksa penuntut umum, saya menerima wahyu dari Allah dan akan saya sampaikan wahyu Allah. Kata Allah, telah kudengarkan JPU dan kunilai inilah kekuatan kebiadaban sesungguhnya. Sungguh aku mengutus Samsuriati Lia Eden sebagai utusanku. Kukatakan sesungguhnya ruh Nabi Muhammad adalah ruh Muhammad Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman itu muridnya Lia Eden. Dan Anda tahu Muhammad Abdurrahman sarjana S2 lulusan IAIN. Coba, gimana nggak percaya itu? Oleh karena itu aku memutuskan menghapuskan agama Islam dari sisiku. Jadi Islam udah nggak benar, dihapus. Secara terang-terangan dia katakan. Lalu dia masuk penjara sekian bulan.
lalu keluar. Berubahkah keyakinannya? Tidak berubah. Dan terus berjalan pengajian sesatnya, dan makin banyak pengikutnya. Dilaporkan lagi ke polisi. Polisi mikir, diadili, penjara lagi, nggak berubah juga. Ya diamin aja dulu. Kalau ormas Islam ribut nuntut, baru kita bawa ke pengadilan. Kalau nggak dituntut, cuma dilaporin, ya diamin aja, cuma dilaporin. Nggak bisa berubah juga. Nyatanya beberapa bulan lalu teman-teman kami masih memergoki, murid-muridnya Lia Eden masih aktif. Masih aktif. Pulang ngaji mampir ke pasar Senen, belanja dulu dengan seragamnya. Pede, percaya diri banget mereka. Nah, itu. Ya. Ini juga. Ya. Abdus Salam, orang Betawi Kebayoran Lama yang ngaku nabi. Lumayan Betawi udah punya nabi satu. Itu. Mantan pensiunan Pemda DKI, Dinas Olahraga. Ya. Kemudian setelah puasa 40 hari 40 malam, ketemu Jibril ngaku segala macam. Nah, udahlah, nah, udah sama tahu. Nah, yang ini juga. Lihat, jenggot Rasul, dahi hitam. Wiridnya apa kata istrinya? Riadohnya itu sambil megang tasbih zikir, sambil nonton video porno. Coba. Kemana nih kolbu? Ke Allah atau ke video porno? Itu berat itu. Riadoh kayak begitu. Akhirnya anak perempuannya sendiri dicabuli, ditangkap oleh polisi, minta izin untuk sholat duha, berwudu, dikawal oleh polisi, masuk ke kamar untuk sholat, dijaga. Loh, kok sholat duhanya terbaring menghadap kiblat seperti mayat. Dilihatin, tiba-tiba mukanya putih, bles, hilang begitu saja. Nah, hati-hati ya. Saya ingin cukupkan sampai di sini. Jadi betul para wali Allah itu dengan ketekunan ibadahnya memiliki karamah, kharikul adah, kemampuan supernatural. Itu dimiliki oleh para wali dari Allah. Tetapi tidak setiap yang ajaib-ajaib itu wali Allah. Karena banyak dukun palsu pun itu disebut sebagai memiliki kemampuan kharikul adah. Hati-hati, pokoknya jangan gampang kagum, ojo gumunan. Nah, jaga la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.